Oke, ketua kelasnya siapkan kelasnya terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwarta samawati wal ardh binuri syamsika wa qamarika abada. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat siang semuanya. Sudah makan? Sudah. Apa lauknya? Ayam. Hati? Apa lauknya? Ayam. Ayam. Oh. Berarti enak ya lauknya ayam. Oke, udah siap belajar kimia siang ini? Sudah, Bu. Seperti pertemuan kita sebelumnya, kita belajar apa? Pertemuan sebelumnya? Laju reaksi. Ini tetap laju reaksi juga. Sebelumnya apa? Ini laju reaksi juga, order reaksi. Sebelumnya apa? Ya, praktikum. Tentang apa praktikumnya? Konsentrasi dan suhu. Masuk apa tuh konsentrasi sama suhu? Mempengaruhi laju reaksi. Benar, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, sebelum kita belajar mengenai order reaksi, ada yang tahu apa itu order reaksi? Belum ya? Ya, kan mau kita pelajari, tentu belum tahu apa itu order reaksi. Nah, sebelum kita mempelajari order reaksi, Ibu ingin bertanya dulu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Ya, benar. Ada luas permukaan, ada konsentrasi, ada suhu, dan katalis. Nah, bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi? Nah, Ibu misalkan ada HCl 0,1 M dan HCl 1 M. Mana yang cepat bereaksi? 1 M ya. M itu apa? Molar. Berarti sampai di sini paham ya. Nah, kenapa Ibu sampaikan pertanyaan ini? Karena akan berhubungan dengan materi kita selanjutnya. Nah, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Siapa yang bisa mendeskripsikan atau menceritakan apa yang kalian lihat di depan ini? Orang jalan. Orang jalan di atas tali. Semakin cepat, semakin banyak talinya. Ya. Ya, jadi ada orang berjalan di atas tali, 1 tali, 2 tali, dan 3 tali. Nah, kalau 1 tali, dia berjalan masih ngambang-ngambang ya, masih menjaga keseimbangan. Nah, ditambah dengan 2 tali. Mana lebih cepat antara 1 tali sama 2 tali? 2 tali. Nah, agak cepat dikit. Nah, ketika ditambahkan tali ketiga, lebih cepat daripada 2 tali. Nah, penambahan tali itu kan berpengaruh dengan kecepatan jalan kita ya kan. Nah, dalam laju reaksi itu disebut dengan order reaksi. Lalu bagaimana hubungan antara order reaksi dengan penambahan tali? Maksudnya apa? Nah, di sini kita akan belajar lebih lanjut. Apa hubungannya antara penambahan tali ini dengan order reaksi? Tapi sebenarnya bukan penambahan tali itu berhubungan langsung dengan order reaksi. Jadi perumpamaan aja. Ya, perumpamaan. Oke, tujuan pembelajaran Ananda semua itu adalah peserta didik dapat menentukan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat menggambarkan grafik order reaksi berdasarkan data hasil percobaan dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusi penentuan order reaksi berdasarkan data hasil percobaan dengan terampil dan komunikatif. Nah, seperti pertemuan kita sebelumnya, setelah nanti kalian berdiskusi secara berkelompok akan mempresentasikan hasil
diskusinya. Ya, jadi diperhatikan, ikuti pembelajaran dengan baik. Oke, Ibu akan menampilkan sebuah video, ya. Ibu cari videonya dulu. Nah, ini videonya. Nah, coba diperhatikan videonya. Nah, coba diperhatikan ya. Bukan dilihat ininya ya, orangnya, tapi lihat apa yang diamati, apa yang berubah dari sini. Ya. Nah, apa tadi yang dilihat? Apa yang bisa diamati dari video? Siapa yang bisa mendeskripsikan? Kecepatannya berubah, bertambah. Ya, lebih tepatnya bertambah ya. Ya, biasanya kalau kita motor tuh apa yang di gasnya ya. Berarti semakin ngegas kita berarti semakin cepat laju motornya. Ya, semakin ngegas. Nah, sama seperti contoh sebelumnya yang tadi kan, bahwa penambahan kita mengegas itu akan bertambahnya laju motor kita. Nah, dalam laju reaksi itu namanya tadi Ibu bilang orde reaksi. Jadi orde reaksi itu apa? Kalau diumpamakan dalam laju reaksi, orde reaksi itu menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Jadi bagaimana pengaruh si konsentrasi itu ketika dia ditambahkan, konsentrasi reaksinya ditambahkan. Bagaimana laju reaksinya? Makanya tadi Ibu singgung pertama kali itu adalah siapa tadi waktu ketika Ibu tanyakan pengaruh apa tadi pertama kali Ibu tanyakan? Pengaruh konsentrasi. Nah, pengaruh konsentrasi ini berhubungan dengan orde reaksi. Nah, jika persamaan reaksi, nih, persamaan reaksi A ditambah B menghasilkan C ditambah D, maka persamaan laju reaksinya adalah R sama dengan K konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B di pangkat Y. R-nya adalah laju reaksi dan X dan Y-nya adalah orde reaksi. Lalu bagaimana cara menentukan orde reaksi? Nah, sebelum Ananda semua tahu bagaimana cara menentukan orde reaksi, coba dilihat dulu modul bahan ajarnya masing-masing. Itu orde reaksi di situ ada berapa? Nah, coba dibaca. Lutfia, coba baca. A. Orde reaksi. A. Orde reaksi atau reaksi. Dalam laju reaksi pertamanya kita laju reaksi akibat penambahan konsentrasi reaksi disebut orde reaksi. Orde reaksi menyatakan besarnya pengaruh konsentrasi reaksi pada laju reaksi. Pada umumnya, harga orde reaksi merupakan bilangan dua sederhana, yaitu 1, 2, atau 3. Tetapi, kadang-kadang juga terdapat reaksi yang mempunyai orde reaksi 0,5 atau bahkan negatif. Jika konsentrasi suatu zat dinaikkan sebanyak A kali, dan ternyata laju tersebut bertambah sebanyak B kali, maka orde reaksi terhadap zat itu adalah A pangkat X sama dengan B, dengan X adalah orde reaksinya. Paham ya? Itu persamaan matematika ya. A pangkat X sama dengan B. Nah, jika konsentrasi zat A dinaikkan 2 kali dan laju reaksi meningkat 8 kali, maka orde reaksi terhadap zat A adalah 2 di pangkat 3. X-nya kan yang jadi ordenya kan? Ya, oke. Menentukan orde reaksi berdasarkan data hasil percobaan. Yang pertama itu ada komparatif, yang kedua ada grafik, yang ketiga ada logika. Nah, kalau komparatif itu pakai persamaan. Komparatif itu apa? Ada yang tahu pengertian dari komparatif? Apa komparatif? Perbandingan ya. Komparatif itu perbandingan.
Ya, di compare. Nah, oke, coba kita masuk ke contoh soal. Seorang siswa mempelajari laju reaksi berikut. 2NO ditambah 2H2 menghasilkan N2 ditambah 2H2O. Data yang diperolehnya disajikan pada tabel di bawah ini. Nah, bisa dilihat percobaan pertama, konsentrasi NO itu 0,1 dan H2 itu 0,1, lajunya 3. Percobaan kedua 0,1 NO-nya, H2-nya 0,5, lajunya 15. Yang ketiga 0,3 NO-nya, H2-nya 0,1, lajunya 27. Berdasarkan data percobaan, tentukan order reaksi NO dan H2 dengan cara komparatif, grafik, dan logika. Nah, coba dibaca bahan ajarnya lagi, bagaimana menentukan yang komparatif, itu sudah ada contohnya. Nah, karena sudah dibagi dalam kelompok, Ibu bagikan LKPD-nya. Kerjakan LKPD-nya sesuai dengan bahan ajar yang telah Ibu bagikan juga. Cari order sudah dicari kan? Nah, cari B lagi. Ini tabelnya kalau. Iya. Ini A-nya kan dicari, berarti yang B lagi. Kalau yang B, yang mana yang dilihat yang sama? Nah, berarti 2 sama 3. Ya. Iya. Ricky, mana? Coba kerjakan. Nomor 3 kan? Berarti nomor 2 sama nomor 3. Ya. Catat di sini. Di sini, Bu. Iya. Sama seperti kemarin. Sama seperti Apa yang sama? Kan yang B-nya sama. Hasilnya sama. Hah? Mm-mm. Cepat. Hah? cari. Ini dia menunjuk reaksi totalnya atau ini dia reaksi totalnya atau nanya Iya. atau ngasih tahu? Iya, nanya reaksi totalnya. Yaitu persamaan yang pertama 0,2 dengan 0,1, yang keduanya 0,2 dan 0,2 juga. Jadi cara mencarinya apabila sama Tentukan titik koordinatnya. dari tabel ini kita dapat menentukan titik koordinatnya, yaitu 1 maka titik koordinatnya 1/1, 2 maka koordinatnya 2 dan 2, sama seterusnya. Dan di sini kita tinggal memberi garis saja sesuai dengan titik koordinat tadi. Jika titik koordinatnya berbanding lurus, maka order reaksinya adalah 1. Ya. Dan jika dia berbentuk setengah parabola, maka order reaksinya adalah 2. Karena di sini berbanding lurus, jadi order reaksinya 1. Ya, oke. Ibu luruskan bentar ya. Tolong perhatikan, oke? Perhatikan. Nah, ini dari mana datangnya ini? Kita lihat sama seperti perbandingan tadi. Karena kita mau cari BR2, maka siapa yang kita lihat yang sama? Ini Bu, di sini makanya tuh. Iya, si NO. NO yang sama. Maka BR2-nya kita dapat percobaan 3 sama 4 ya. 4 sama 5. Percobaan 4 sama 5, 2 sama 4 dan lajunya itu sama juga 2 sama 4. Nah, ketika kita bikin grafik, maka kita dapatkan garis lurus. Nah, kalau dia garis lurus, dia orde ke berapa? Orde 1. Ya, maka dapatnya orde 1. Ya, oke. Silakan duduk Zaki. Kelompok selanjutnya. Waalaikumsalam. Kita belajar tadi mengenai orde reaksi. Nah, apa aja tadi orde reaksi itu apa? Bertambahnya kekuatan laju reaksi akibat menambahkan konsentrasi. Oke, apa tadi? Apa itu orde reaksi? Coba dilihat bahan ajarnya lagi, LKPD-nya. Apa tadi? Laju reaksi akibat penambahan konsentrasi Ah, yang menyatakan
besarnya pengaruh konsentrasi. Ya, jadi pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi itu tingkatnya itu namanya orde reaksi. Orde reaksi ada berapa? Biasanya ada satu yang grafiknya berbanding lurus dan Ya, yang grafiknya setengah parabola dan 3. ada 0, ada 1, ada 2, ada 3. Ya. Lalu caranya seperti apa? Menentukan orde reaksi itu ada 3 cara tadi. Apa cara pertama? Komparatif, grafik dan logika. Dari pelajaran kita hari ini ada yang ingin ditanyakan? Paham semua? Oke. Coba dicatat dulu soal evaluasi. Nanti kalian kerjakan di asrama, besok pagi kumpulkan ke ibu. Iya, kertas lembar. Nah, siapkan kelasnya dulu. Sedang hidup, wassalamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa ukur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bid dunya wal akhirah. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.